ya Becky. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan selamat mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Tuhan memberkati. Shalom buat kalian semua, senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di kebaktian sekolah minggu online GP Kids. Kak Uni percaya pagi ini kalian semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan, kita mau berdoa dulu. Semua anak GP Kids yang ada di rumah tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita datang kepada Tuhan. Teman-teman GP Kids, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaanmu bagi kami. Terima kasih juga untuk tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pimpin kami agar kami dapat mengerti isi dari cerita firman-Mu dan berkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
tadi kalian baru saja menyaksikan sebuah video tentang dua orang yang berbeda. Yang satunya asik melempari temannya dengan batu. Tetapi yang satunya lagi ketika dia menerima lemparan batu, apa yang dia lakukan? Ketika batu itu datang kepadanya, ya, walaupun dia sampai jatuh akibat lemparan batu, tetapi yang dia lakukan adalah dia tidak membalas lagi lemparan batu tersebut, tetapi setiap batu yang jatuh kepadanya dia kumpulkan lalu dia susun sampai membentuk sebuah jembatan. Dan ketika jembatan itu telah jadi, apa yang dilakukannya? Dia datang menghampiri temannya yang sudah melemparinya dengan batu. Lalu apakah dia membalasnya dengan memukulnya? Oh, tidak juga. Tetapi dia mengulurkan tangannya yang artinya dia mau tetap berteman, tetap mau mengasihi, mau mengampuni orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Nah, anak-anak, kalian pernah mengalami hal yang sama seperti video tadi? Mungkin kalian pernah dilempari batu atau barang atau didorong oleh temanmu. Bahkan juga mungkin kalian pernah diejek habis-habisan oleh teman-temanmu sehingga membuat kalian sakit hati. Tetapi apa yang kalian lakukan? Iya, kalian mengampuni. Betul sekali, sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi ketika kalian sudah mengampuni, tetap mau berteman dengan mereka yang sudah berbuat jahat kepadamu, tetapi ternyata mereka masih lagi melakukan hal yang sama berulang kali, tetap berbuat jahat kepada kalian. Apa yang rasanya ingin kalian lakukan? Membalasnya. Aduh kak, aku nih sudah nggak tahan. Rasanya aku tuh ingin bales. Kok dia gitu lagi ya? Kok dia tetap lagi berbuat jahat? Padahal aku nih sudah mengampuni. Aku nih sudah mau berteman loh sama dia. Nah, anak-anak GPK cerita firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kepada kalian apa yang harus kalian lakukan ketika ada orang yang sudah diberikan kesempatan ya untuk kita ampuni, untuk tidak lagi berbuat jahat kepada kita, tetapi ternyata dia berbuat jahat lagi, berbuat hal yang sama. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Yuk anak-anak, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau baca ayat firman Tuhan hari ini bersama-sama dan juga mendengarkan dulu video berikut ini. Teman-teman, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini adalah Daud. Daud adalah seorang gembala yang tinggal di Israel. Daud dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja Israel selanjutnya ketika dia masih kecil. Tetapi Daud harus menunggu waktu yang sangat lama sampai janji itu terwujud karena masih ada raja lain yang bernama Saul. Saul sangat kuat, tinggi, dan ia terlihat pantas menjadi seorang raja. Tapi Saul tidak taat kepada Tuhan, dan karena itulah maka Tuhan memilih untuk mengambil kerajaan dari keluarga Saul dan memberikannya kepada Daud. Daud menjadi pahlawan yang sangat hebat. Dan semua orang sangat mencintai Daud. Hal ini membuat Saul cemburu dan benci kepada Daud karena dia berpikir Daud akan mencoba menyingkirkannya dan mengambil tahta kerajaan dari Saul. Kebencian Saul terhadap Daud membuat Saul ingin sekali membunuh Daud. Saul selalu mengejar Daud, tetapi ia tidak dapat menangkapnya karena Tuhan menyertai Daud. Hingga suatu hari Saul mendengar bahwa Daud berada di padang gurun En-Gedi. Lalu Saul mengumpulkan 3.000 pasukannya yang hebat dan mereka pergi untuk mencari dan membunuh Daud. Saat Saul sedang mencari Daud, tiba-tiba Saul masuk ke dalam gua untuk buang air besar. Namun ternyata gua itu adalah tempat Daud bersembunyi bersama orang-orangnya. Dan ketika orang-orang Daud melihat bahwa Saul tidak sadar bahwa ada Daud di sana dan ia sedang seorang diri, mereka berkata, "Hei Daud, sekarang adalah kesempatanmu. Mungkin Tuhan hendak menyerahkan Saul ke dalam tanganmu." Lalu Daud dengan diam-diam ia memotong ujung jubah Saul.
Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya bahwa tidak benar baginya untuk mengambil nyawa Saul. Tidak peduli seberapa banyak kesulitan yang harus dihadapinya, sebab Saul adalah orang yang diurapi Tuhan atas Israel. Lalu Daud melarang orang-orangnya untuk menyerang Saul. Lalu mereka menunggu sampai Saul keluar dari gua. Kemudian Daud berlari keluar dan berteriak memanggil Saul, "Raja, mengapa engkau mendengarkan orang-orang yang berkata aku akan menyakitimu? Lihat, aku memotong kain ini tetapi aku tidak membunuhmu. Ini membuktikan bahwa aku tidak ada niat untuk menyakiti raja meskipun engkau terus mengejar aku." Daud berjanji bahwa ia tidak akan pernah menyakiti Saul. Daud berkata, biarlah Tuhan yang menjadi hakim antara Daud dan Saul. Lalu Saul bertanya kepada Daud, "Apakah itu benar, Daud?" Sambil menangis Saul berkata, "Kamu adalah laki-laki yang baik daripada saya. Kamu telah sangat baik. Bahkan sesungguhnya hari ini Tuhan telah menyerahkan saya ke dalam tanganmu, tetapi kamu tidak mau melakukannya. Saya sadar bahwa kamu akan menjadi raja dan kerajaan Israel akan berkembang di bawah pemerintahanmu. Tapi berjanjilah kepada saya, sampai saat itu tiba kamu tidak akan menyakiti keluarga saya." Maka berjanjilah Daud kepada Saul dan mereka pun meninggalkan satu sama lain dalam damai. Namun ternyata Saul masih membenci Daud. Ia terus mengejar Saul. Tetapi Daud menepati janjinya bahwa ia tidak akan membalas kejahatan Saul dan tidak akan menyakiti keluarga Saul. Dan sampailah saatnya Daud menjadi raja atas Israel. Daud sangat dicintai oleh Tuhan dan kerajaan Israel berkembang di bawah pemerintahannya. Daud melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya anak-anak GP Kids, itulah tadi Raja Saul dan juga Daud. Kalian sudah melihat sendiri bagaimana Raja Saul sangat membenci Daud sampai ia ingin membunuh Daud. Tapi apa yang dilakukan Daud ketika kesempatan itu datang untuk dia bisa membalaskan kejahatan Saul? Ternyata ia lebih memilih untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Melainkan ia ingin mengampuni Raja Saul dengan memberikan kesempatan kepada Raja Saul. Namun sayangnya ketika Daud sudah memberikan kesempatan itu, ternyata Raja Saul masih membenci Daud, masih ingin membunuh Daud. Dan ketika lagi-lagi ada kesempatan datang kepada Daud untuk Daud bisa membalaskan kejahatan Raja Saul, ternyata Daud lagi-lagi ia memilih untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Ia tetap mau mengasihi dan mengampuni Raja Saul. Nah anak-anak, dari cerita firman Tuhan hari ini kalian sekarang sudah mengerti apa yang harus kalian lakukan sebagai anak-anak Tuhan ketika kalian mendapatkan perlakuan yang jahat terus berulang kali. Meskipun kalian sudah mengampuni, sudah menerima mereka, tetapi mereka terus berbuat jahat kepadamu. Kalian tetap harus mengasihi mereka, tetap harus berbuat baik kepada orang yang membencimu. Sebab itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidupmu. Dan ketika kalian merasakan berat hati untuk mengampuni mereka, kalian datang kepada Tuhan berdoa. Mohon pimpinan dari Roh Kudus memampukan kalian agar kalian bisa mengampuni, agar kalian bisa mengasihi orang yang berbuat jahat kepadamu. Dan percayalah ketika kalian mau melakukan firman Tuhan ya, dengan kalian mau mengasihi orang yang sudah berbuat jahat padamu, maka Tuhan akan memberkati hidupmu seperti Tuhan sudah memberkati Daud. Ya anak-anak, Kauni berharap semua anak-anak GPKS dimanapun kalian berada, kalian tetap melakukan firman Tuhan, tetap berbuat baik, tetap mengasihi setiap orang siapapun orangnya. Amin. Oke anak-anak, kita akan mengulang ayat firman Tuhan hari ini dari Lukas 6 ayat 27. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Siapa nih ya yang ulang tahun di minggu ini ya, di bulan September ceria? Yuk kita sama-sama ucapkan selamat ulang tahun dulu. Yang pertama untuk
Cik Petris, guru kita tersayang. Halo Cik Petris, selamat ulang tahun. Lalu yang kedua, selamat ulang tahun untuk Shalom Krista. Hai Shalom, selamat ulang tahun ya. Lalu yang ketiga, selamat ulang tahun buat Kayla. Halo Kayla, selamat ulang tahun ya sayang. Lalu yang keempat, yang terakhir, hari ini, pas hari Minggu loh, kita mengucapkan sama-sama selamat ulang tahun untuk Tante Evi. Selamat ulang tahun Tante Evi. Sekali lagi Kak Oni dan juga teman-teman di rumah, kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk Cik Petris, Tante Evi, Shalom Krista, dan juga Kayla. Tuhan Yesus terus memberkati. Oke anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita hari ini dengan doa. Semua anak-anak GPKS tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kalau kami diingatkan untuk kami tetap mengasihi orang-orang yang berbuat jahat ataupun membenci kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami boleh melepaskan pengampunan kepada mereka yang sudah berbuat jahat kepada kami. Roh Kudus, tolong kami agar kami boleh tetap bisa berbuat baik, mengampuni mereka. Kami tidak bisa mengandalkan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami percaya ketika Roh Kudus menolong kami, kami mampu mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kami. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kami. Bapak, kami juga bersyukur untuk guru dan juga teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami mau menyerahkan Cik Petris, Tante Evi, Shalom Krista, dan juga Kayla ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan umur panjang. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka rancangkan, rencanakan, Tuhan memberkati, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur sekali lagi untuk kebaktian sekolah minggu kami hari ini. Biar dimanapun anak-anak GPKS berada, tangan Tuhan tetap memberkati mereka, memberkati anak-anak dan juga keluarganya. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan pemeliharaan Tuhan terus nyata mengalir sempurna atas mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah hidup kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak GPKS, selesai sudah kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Teruslah menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi orang-orang yang sudah berbuat jahat kepadamu dan tetap berbuat baik kepada orang yang sedang membencimu. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.